orang yang kikir dengan air kolam ini, Pak. Semakin bertambah air kolamnya, pematangnya ditinggikan juga, ditinggikan juga, ditinggikan juga. Akhirnya kolam itu berlumut, busuk, airnya tidak bertukar. Maka ikan di dalam itu tidak sehat lagi. Habis itu tabalik lah jadi bangkai itu. Begitu juga uang, Pak. Kalau kita kikir, dia akan jadi penyakit bagi kita. Orang maling lah, terbakar lah, bermacam-macam yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Ar-Rahman Koto Tengah, Ikhwan, Masjid Al-Ikhwan Koto Tengah, Jalan Nyorancak Basimpang Duo. Tetaplah kita taat kepada Allah, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Wa qala aidan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wa fi ayatin ukhra man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yaqsud wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Besar Al-Ikhwan Kecamatan Kepenuhan, yang kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Kepenuhan, yang kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Anggota DPRD, seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Semoga bapak-bapak semuanya yang saya hormati tadi sehat walafiat untuk membawa rakyat kita, umat kita kepada yang lebih baik. Amin. Yang kami hormati anak-anak kami, generasi muda, ustadz, ustazah, para penghafal Quran,
dan seluruh tuan guru alim ulama cadiak pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua aye janiah tapian suci minuman anak di nagari kesemuanya disebut adalah alim ulama. Dan kedudukan ulama itu al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris pada nabi. Kemudian di dalam Al-Quran, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi kalau ulama tidak takut lagi kepada Allah, maka umat ini dibiarkannya saja. Tidak lagi mau mengajarkan ilmu yang dia tuntut bertahun-tahun kepada umat. Maka ulama yang seperti itu sudah lari dari jalan. Ada juga ulama kaum muslimin yang pendiriannya telah runtuh. Ibarat rumah, sandi, tangga, rasuk, lapuk, jariau, pacah, dinding lapuk, atau abih, kasau hilang, lain ndak ada, gonjong tangga. Maka semua rumah itu hancur. Ulama yang seperti itu disebut ulama kalong. Di sini masih ada kalong, Pak? Ada. Kalau di Sumatera Barat namanya kalaluang atau kalalawa. Ada bahasa Indonesianya lagi kelelawar. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kalau dia hinggap di pohon kayu, rata-rata yang bisa hinggap di pohon kayu itu kepalanya ke atas. Tapi kalau kalong, kepalanya ke bawah. Kemudian kalau kita perhatikan secara seksama, matanya merah. Dan di antara mata yang merah itu menetes air dan bercampur dengan darah. Maka kelelawar ini kalau ada orang membuat film horor, film hantu-hantuan itu ada gambar kelelawar karena matanya merah berdarah. Yang ketiga, kelelawar ini tidak berani keluar siang kecuali kalau takajui. Dia bersembunyi saja siang, setelah matahari terbenam baru dia keluar. Yang akan saya tanyakan kepada bapak dan ibu, bamangko kalalawa ndak barani keluar siang, bamangko enggok kapalonya ke bawahan, kenapa air matanya bercampur darah? Siapa bisa menjawab? Jamaah yang datang pagi, itu ndak ada hadisnya tuh. Itu cerita klasik. Boleh dijawab dengan apa saja. Ada yang tahu sebabnya? Supaya jangan payah lah awak berfikir biar ambo semenarangan. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu, ada panitia melakukan lomba. Lomba lari dan lomba terbang. Nan lari tikus. Di Sumatera Barat namanya manci. Nan tabang burung. Jadi diperlombakan tikus lari, burung terbang, aman dan kencang. Yang paling payah ini jurinya, Pak. Melihat ke atas, melihat ke bawah. Karena arenanya tidak sama. Itulah kaum muslimin perlombaan yang aneh. Sebelum perlombaan ini dimulai, datanglah kelelawar ini ke meja panitia. Pak panitia, iyo, lai boleh hambo ikut lomba cik.
Lamo panitia mencalik kelelawar bapak itu sekecil panitia. Tak mengerijuk-ngerijuk matonya. Bah mengkota panah-panah napa mencalik amboj. Amboj calik kapaluang, talinguang, gigiang, kakiang sama najutikui. Tapi waang basayo. Ang bisa tak bang? Bisa pak. Lari bisa aja. Jadi waang kai kui lomba. Iyo. Ka masuk tikui hang atau masuk buruang. Dia cici bolehnya. Nan kato kalalawa biar lambo masuk tikui sepak. Karena masuk buruang. Karena bola biasa tabang. Ambali materai 10.000 cek. Tuang ando tandangani hitam di atas dan putih. Supaya waang nanti jan batuka pendirian. Kalau waang batuka pendirian dari tabang nak lari, dari lari nak tabang, kamu itu akan kena tindakan diskualifikasi. Ndak boleh abatan liang selama itu. Baca, jadi baca. Lanjut teken dek kelelawar. Mulai lomba. Terbanglah kelelawar ini berserta burung. Sekarang ada pertanyaannya lagi. Apa bedanya kelelawar tabang jo burung tabangnya sama tabang? Ada enggak bapak-bapak memperhatikan apa bedanya? Kalau burung yang dia bawa terbang itu sayap pak. Itu terdiri dari susunan bulu-bulu dan itu pakai minyak. Ada pelumasnya di sini. Itu kadang-kadang kalau dia istirahat, maka bulunya itu diberi minyak yang terletak di pangkal sebelah ke belakang ini. Ayam juga ada, balam juga ada itu. Iya kan? Kalau kelelawar yang dibawa terbang itu kulit dan pakai tulang-tulang sama dengan payung. Jadi itu berat dibawa terbang. Kalau burung ringan. Jadi kelelawar itu pak, terbangnya tidak bisa begini, harus begini. Iya kan? Karena itu terhalang-halanglah burung terbang. Karena kelelawar terbangnya begitu. Dulu ketika saya masih kerja pak, itu ada senam forfi namanya. Itu seperti dengan terbang kelelawar itu. Mengepak sayap. 1, 2, 1, 2. Itu senamnya dulu. Maka ketika burung itu kalah oleh tikus, yang resah itu kelelawar. Tidak bisa diturui aja. Dia lambo pindah ke tikus. Nyomarau ke bawah. Tidak karena janjinya tadi dah. Iya kan? Tiba di bawah lari sama jo manci ya tikus. Kancang lo buruang balik dete. Apa tu kalau pernah kelelawar aku balik pindah lo nyokate. Sekarang ada ulama yang kayak gitu pak. Di mana angin dan karet. Lai dapat jabatan, lai dapat bini mudo, pendiriannya tetap. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, pindah kate balik, nyusi de buruang waang yang ndak bapandirian. Raso kemanang kami yang nyo kami, raso kekalah ang tinggal, ndak ada setia kawan kamu ini. Diusir oleh burung, lari ke bawah, nyusir lo dek manci. Asa jatuh stres kelelawar. Itulah jawaban nambo tanyo tadi. Bamangko haya matonyo barara, bangko kapalonyo tunggian ke bawah, bangko ndak berani keluar siang, nyo stres. Nan menyebabkan nyo stres, ndak istiqamah. Akibatnya buruang ndak menerima, manci ndak menerima.
dek masyarakat Buruang ndak terpakai le, dek masyarakat Manci ndak terpakai le. Jabatan paling-paling 5 tahun. Tawa mati, ya kan? Nyokrate dek malaikat dalam kubur. Jadi yang sangat terpenting di dalam kita beragama ini adalah akidah tauhid. Pak, jabatan itu paling-paling kalau mau je orang awak memilih awak 2 kalinya. Ada kawan ingin 3 nak boleh orang. Tak boleh Pak. Tak boleh orang. Sesudah itu kita kembali. Jadi kalau kita tidak berhati-hati hidup di dunia ini, bisa menjual akidah dan tauhid demi jabatan, itu orang yang sangat rugi. Ya kan? Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Oi orang yang beriman, apakah mau saya tunjukkan engkau, kata Allah, suatu perdagangan yang tidak pernah rugi. Pak, orang menggali minyak di SPBU itu kan tidak mungkin rugi, kecewa. Malah orang membeli minyak putih dan tidak boleh dia go. Aduh Pak mago minyak di SPBU, ko pertalit ko 9 lah Pak, maanat 10. Nah. Tapi di mana kerugiannya ini? Bapak-bapak kaum muslimin para jemaah, minyak tu ada Pak dimakan angin. Ya kan? Bisa juga rugi. Orang menggalih buah-buahan bisa rugi Pak, bisa. Kalau dia membusuk, tidak dibeli orang lagi. Orang beli bare, menjual bare, bisa rugi? Bisa. Kalau dicampur bare Solo, jo bare dolo. Tahu orang? Iya kan? Tidak dibeli orang. Iya kan? Kaum muslimin, tapi Allah menunjukkan ada suatu perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Malah bisa memelihara kamu dari azab yang pedih. Min azabin alim. Apa itu? Tu'minuna billah. Benar-benar beriman dengan Allah. Iya kan? Wa rasuli dan rasulnya. Benar-benar beriman itu yang jarang kita lihat sekarang orang lagi Pak. Mengatakan beriman banyak, tapi yang istiqamah itu tidak seberapa. Apa yang istiqamah itu? Samo jo kayu gadang tumbuh di bumi. Baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak kabokek kan di badai alun ke tauliang konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Orang yang seperti ini tidak saja dia tidak merugi, tidak saja dia lepas dari azab yang pedih, malaikat turun memeliharanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, diturunkan oleh Allah malaikat menjaganya sepanjang hari. Yang namanya orang beriman itu kan meninggal juga Pak. Ketika telah sampai ajalnya, malaikat tadi menyampaikan pula kepadanya, Allah takhafu, jangan cemas, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, engkau diberi kabar gembira dengan masuk surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepada. Jadi kalau ingin kita tidak merugi, ingin kita dijaga malaikat, ingin kita selalu para jemaah disayangi Allah, jagalah yang pertama
karena agama ini dimulai dengan tauhid. Ya kan? Ibadah itu yang kedua, Pak. Kalau tauhidnya tidak tepat, ibarat rumah tu pondasinya nan rapuh, di ma tonggak ka ditagaan, di ma rasuak palanca ka dipasang, di ma paran ka dipakuan, di ma atok ka dipasang. Ya kan? Jadi pondasi ini dulu. Itulah dia yang disebut akidah tauhid. Orang bertauhid, bapak-bapak, satu-satunya kita lihat yang disuruh contoh oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad di dalam surat Ali Imran ayat 95? Qul sadaqallah. Katakanlah ya Muhammad, yang datang dari Allah itu benar. Siapa yang harus jadi acuanmu beribadah? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara beragama Ibrahim yang tegak lurus. Coba bayangkan Pak, ko Ibrahim nang kini tu, iya kan? Kadibaka tu Pak, amoh senyo tunduk karajo Namrud. Diunggu kayu sekadang gunung tu, adi tu napi, adi once Nabi Ibrahim. Tapi dia tidak mau. Itu yang istiqamah itu. Dibakar karena akidahnya itu tepat. Api memang membakar, air memang membasahi, ya kan? Tapi untuk Nabi Ibrahim saat itu, Allah, yang membuat api itu siapa? Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas untuk Ibrahim dinginlah engkau. Selamatkan. Rantai mengikat beliau putus, ya kan? Tapi baju dan kulitnya tidak dimakan oleh api. Ini kaum muslimin. Kelebihannya di mana? Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak mau mempersekutukan Allah, walaupun diancam dibakar, tetap dia mengatakan Tuhannya Allah. Ini yang akan kita tiru sepanjang masa. Biarlah kita di dunia ini Pak, dari segi materi kurang, cukup makan, ada tempat tinggal, lai sekolah anak, ya kan? Alah, kalau terlampau kayo nawa Pak, payah bersidang dia kira nanti. Percayalah Pak, iya kan? Orang kan bangga anak kayo. Oh banyak pertanyaan dia. Kurang lah masuk surga jawab sidangnya. Itu aja entah lagi masuk surga entah indah. Itu saja. Awak cameh-cameh. Siapa bacalah dia Pak surah Bani Israel di ayat 3 wale. Segala catatan engkau keci Allah lambogan Tuhan dilihat kalian masing-masing. Jadi catatan keburukan dan kebaikan dalam surat Bani Israel ayat 13 sudah digantungkan di leher kita. Kita tinggal baca saja. Jadi masing-masing kita ini nanti di samping dihisap oleh Allah, kita menghisap diri. Karena tidak ada yang terlupa satu pun dicatat. Kenapa? Malaikat mencatat itu lebih banyak dari kita. Pak, penduduk dunia sekarang diperkirakan 7 miliar. Malaikat mencatat dosa dan pahala itu 2 orang masing-masing kita. 7 kali 2 berapa? Iya kan? 14 miliar. Jadi sianan satu memaliang dana COVID bertanggo, atau orang tak mati COVID nyo COVID kan, atau ada catatan dari malaikat. Kalau ada Pak yang terlibat itu tobatlah. Orang nalapak kubuan tak bermandian tak bersembayangan tu kali balik. Berapa dosanya? Ini. Jadi berbelit-belit prosedurnya nanti di akhirat kalau kita macam.
Abdurrahman bin Auf kan ditakdirkan oleh Allah kaya, kerjanya berdagang, yang dia jual buah-buahan, dan dia termasuk sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Cuma nyodek kayo, ya Rasulullah, memang dijamin saya masuk surga. Iyo, tapi engkau terlambat dari orang lain masuk 40 tahun gitu ya Nabi. Bab itu engkau kayo, ya kan? Gelisah Abdurrahman bin Auf. Lah masuk surga, lah dijamin gelisahnya. Iko banyak kawan kini masuk neraka katanya ti. Jadi ada pak orang-orang yang ditangkap tipikor kan, tangkap KPK, nyogalak je. Iya kan? Maliang pitih negara. Kalau pitih apa kau bawa maliang pak? Beliau sana nak cari dia kira untuk minta maaf. Tapi kalau pitih rakyat, pitih negara, apa cari masing-masing orang? Iya kan? Awallah kepayahnya nanti. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Jadi kita konsep hidup di dunia ini, ambil punya kita, jangan diambil punya orang. Kerjakan suruhan, hentikan larangan. Makan yang halal, tinggalkan yang haram. Itu saja konsepnya. Insya Allah masuk surga. Ada awak kan tidak baca puasa gulai kabiannya cikuciang. Iya kan? Awak masak gulai kambing lah, masak sekancah gadang. Tu lupa menyongkok dari telot yang cikuciang. Masuk ke dalam gulai kambing tu. Dia mau jawab makan lah. Kalau tidak beres, tak lah dimakannya. Iya kan? Itulah yang haram dicampur dengan yang halal. Rusak semuanya yang halal. Jadi berdoalah Abdurrahman bin Auf ini, ya Allah, miskinkanlah hamba balik. Tak lantai dengan hamba terlambat masuk surga. Surga itu luar biasa, ya Allah. Hanya bau sahur untuk miskin tu, Pak. Nyo jual sebuah-buahan nan busuk, ambacang nan batang bilu, tomat nan busuk, lado nan lah lapu. Ya kan? Itu nak jual di orang lain. Tambah lama, tambah habis jo modal. Akhirnya dia miskin. Tapi dek takdirnya kayo, Pak. Ya kan? Terjadilah di Suriah sekarang itu suatu penyakit yang disebut pandemi lah serupa kini. Nanubeknya buah-buahan busuk. Satu-satunya buah-buahan busuk kau ada orang mengalih di Madinah. Namanya Abdurrahman bin Auf. Berapa banyaknya orang sakit di sana itu. Menuju ke Madinah semuanya. Mencari buah-buahan yang telah busuk ini. Akhirnya buah-buahan busuk tu habis. Nyobalinya cari nam busuk jelai, habis je. Cari nam busuk jelai, habis je. Akhirnya nyo kayo je dari sari. Jadi kepada orang miskin kita tidak boleh juga iri hati, Pak. Kaya itu, orang miskin kaya itu kehendak Allah. Nampak dapat orang miskin bapangku tangan setentu yo, tidak mau bau sawo tau. Ya kan? Orang miskin itu banyak yang rajin berusaha, Pak. Tapi ya itulah takdir Allah kepada orang kaya. Ada yang jual pe saja, Pak. Jual pe saja, hanya itu maksudnya. Ya kan? Jadi kaya itu takdir. Jadi kalau bapak kaum muslimin pergi ke rumah orang kaya, rumahnya kan gagah tuh, iya kan? Awaco, masya Allah, tabarakallah. Ada orang pak masuk rumah orang kaya, lima pitih dapat dia kelerang. Sarajak kena rumahnya. Ada yang tahu nanya pegawai rendah. Memang dia pegawai kecil, gajinya kecil, tapi kebun sawitnya 1 juta hektar. Dia memelihara ayam potong, sekali potong itu 1 juta ekor. Ya kan? Nah ini bapak-bapak, objek sampingannya ini yang banyak Allah datangkan rezeki kepadanya. Jadi kita tidak boleh syirik kepada orang kaya. Itu sudah takdir Allah. Kaum muslimin,
kekayaan itu andaikan kita dapat, boleh awak kayu, kalau ditakdirkan Allah tu kita terima saja. Tapi jangan lupa mengeluarkan. Orang yang tepat akidahnya Pak, walaupun dibisikkan oleh iblis, kamu berinfak, nanti miskin, bangkrut, itu bisikan iblis. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis Pak, orang yang kaya suka berinfak itu tidak akan miskin. Kenapa? Inna sakhiya qaribun minallah. Orang yang pemurah dekat dengan Allah. Ya kan? Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Nyodoan dek manusia tu orang tu pemurah na ya Allah, tambahlah rezekinya balik. Kok dapat lah tambah je pitinya banyaknya, rancak rumahnya, tambah je lah bininya cik lagi. Nyodoan orang. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, wa innal bakhila, orang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi setelah akidah dan tauhid kita betulkan, kita dirikan salat di atas akidah itu, kita bayarkan infak. Kalau menurut saya, bapak-bapak, masjid kita ini kan belum siap. Iya kan? Ini segera kita siap. Sebab banyak manusia Pak, yang kata Allah tidak didengarkannya, tapi nanti setelah tiba saatnya, baru dia minta kepada Allah. Apa contohnya? Bapak, mungkin kita banyak hafal ayat ini. Allah itu menyuruh menginfakkan sebagian harta kita Pak. Iya kan? Itu sebelum kita mati. Ya kan? Nah, coba lihat. Ada pangkal ayat bunyinya ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan engkau dilalaikan mengingat Allah karena mengurus harta dan anak. Ya kan? Wa may yaf'al siapa mengerajuan itu faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Itu dia. Infakkanlah sebahagian, bukan semuanya. Infakkanlah sebahagian harta yang diberikan Allah kepadamu itu sebelum hadir kepadamu kematian. Kita dengarkanlah itu. Sekarang pertanyaannya kepada Bapak yang hadir. Ada enggak bapak-bapak rasa-rasanya menjelang siang nanti yang akan dihadiri oleh malaikat maut? Ada enggak terasa? Ada tandanya Ustaz, salah satunya ada. Negeri Bapak ini negeri 1000 suluk. Orang tasawuf terikat banyak di sini. Nah, katanya dulu salah satu tanda-tanda orang akan didatangi malaikat maut itu kakinya dingin. Kalau Pak resek kaki apa? Kelambo ala yang kalau udah dingin itulah dekat. Ini bapak-bapak yang terhormat. Disuruh berinfak sebelum itu. Kebanyakan bacalah ayat di bawahnya lagi. Yang di bawah itu kan ada sambungannya. Lah tiba malaikat maut Pak, mencabui angoknya, barunya membana ke Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tidak bisa kematian saya ini ditunda. Seluruh kebun sawit akan saya lelang ya Allah. Akan saya infakkan untuk menyelesaikan Masjid Al-Ikhwan ya Allah di Kecamatan Kepenuhan. Seluruh kebun karet saya dan binatang ternak saya akan saya jual, akan saya berikan untuk Masjid Al-Ikhwan. Itu kutiko malaikat maut lah dijanjangnya. Yalah itu lah. Keci Allah kayaknya wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Kalau seseorang itu ajalnya telah sampai, tidak bisa ditunda lagi. Ambo kala mengecek kawaang dalam ayat dan dia teh sebelum malaikat maut datang waang jua kabun sawit tu sadonyo. Kini malaikat maut kan mencabui angoang baru tekan nadang mati selang lagi jelma. Itunya wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat mengetahui isi hati kita ini. Apakah kita pemurah, apakah kita kikir, apakah kita pelit, itu Allah sudah mengetahui. Maka orang yang kikir ketika akan mati dia ingin bersedekah, tidak didengarkan oleh Allah, tetap dia meninggal. Ada ulama mengatakan, Pak, sabalun awak mati bau laharato tu mati. Orang tidak yang tersirat dibacanya. Pak ulama tanya saya, apa itu? Bagaimana membawa harta mati itu, Pak? Tidak muat dalam kubur itu. Iya kan? Jadi membawa harta mati ini sebelum kita mati kita infakkan sebagian. Begitu caranya. Tidak dimasukkan ke kubur. Siapapun yang telah masuk saham akhiratnya ke Masjid Al-Ikhwan ini bapak-bapak kaum muslimin adalah sesuatu yang akan diterimanya luar biasa. Masjid kita ini berapa besarnya, Pak? Ada hadis Nabi, siapa yang membangun rumah ibadah sagadang sangka buruh. Akan tidak mungkin tuh. Sagadang sangka buruh mbak alwak ke salat di dalam. Tapi begitu, siapa yang membangun rumah ibadah sebesar sangka burung, akan saya bangunkan istana baginya di akhirat nanti. Jadi kalau orang kaya beriman, Pak, pasti dia ingin menyiapkan masjid ini dengan uangnya sendiri. Karena tidak tanggung-tanggung balasan Allah. Tadi ayatnya sudah saya bacakan, Pak. Kalau yang paling kecil balasan Allah, Pak, itu 10 kali lipat. Kalau Bapak berinfak 10 juta untuk Masjid Al-Ikhwan ini, akali 10. Berapa balasannya? Itu belum pahala, Pak. Uang itu diganti oleh Allah 10 kali lipat. Kenapa Ustaz berani mengatakan begitu? Selama ini saya lihat, biar kejadian di zaman Nabi, biar kejadian di zaman kita, tidak ada orang yang pemurah jatuh bangkrut. Tidak ada, Pak. Hartanya itu dipelihara oleh Allah. Kenapa? Hartanya itu digunakannya untuk jalan Allah. Iya kan? Ini bapak-bapak. Tidak ada yang miskin orang. Janji Allah itu benar. Terus salah contohnya pabrik PT Semen Padang. Kenapa bisa berkembang? Karena hasilnya dibagi. Dan karyawannya patuh pula, gajinya dipotong untuk zakat 2,5%. Jadi berkah. Di mencari rezeki berkah itu, Pak, sama aja orang memelihara ikan. Kalau orang memelihara ikan, Pak, ada ikan itu sehat. Saya tanya, kenapa ikan ini terlalu sehat, Pak? Apa makanannya? Tidak ada makanannya, daun-daun saja, daun keladi, daun kelayau. Tapi kunci rahasianya, Pak, air kan masuk dari atas ke kolam ini. Dan air kolam kita ini, airnya yang lama, ya kan, itu dialirkan pula ke bawah. Maka berair pula kolam orang di bawah, sawah orang di bawah. Karena air bertukar terus, ikan ini sehat. Ada orang yang kikir dengan air kolam ini, Pak. Semakin bertambah air kolamnya, pematangnya ditinggikan juga. Akhirnya kolam itu berlumut, busuk, airnya tidak bertukar. Maka ikan di dalam itu tidak sehat lagi. Habis itu tabaliaklah jadi bangkai saja. Begitu juga uang, Pak. Kalau kita kikir, dia akan jadi penyakit bagi kita. Orang maling lah, terbakar lah, bermacam-macam yang akan terjadi. Itulah mungkin motivasi ya dari saya untuk menggairahkan kita membagi rezeki kembali untuk jalan Allah.
Dan ini saja sudah banyak saham kaum muslimin untuk akhirat. Semoga jamaah Masjid Besar Al-Ikhwan beserta Ustadz Ristawardi dan Ustadz yang menggagas pembangunan ini, masyarakat luas, pemerintah dan semuanya, dimasukkan kita ke dalam surga nantinya oleh Allah. Amin. Semoga doa kita dimakbulkannya. Untuk itu kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita aminkan juga bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya badi'us samawati wal ardh, ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya salam salimna ya Allah. Ya Allah yang Maha Agung, setelah kami salat subuh berjamaah, kemudian kami zikir dan berdoa, saat ini kami tidak bosan-bosannya menadahkan tangan ke hadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah acara kami pagi ini acara yang membawa berkah ke kampung halaman kami, acara yang membawa rahmat ke rumah tangga kami, acara yang membawa langkah kami tetap menuju jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, kami mengakui segala dosa kami. Andaikan kami bandingkan amal yang kami lakukan dengan dosa yang kami kerjakan, mungkin kami belum pantas untuk masuk surga ya Allah. Tapi kami juga takut dengan siksa-Mu ya Allah. Redailah kami, maafkan segala kesalahan kami, ampunkan segala dosa kami, juga dosa kedua ayah bunda kami, yang dari setetes mani sampai segumpal darah dan sebongkah daging, beliau menderita melahirkan kami antara hidup dan mati. Untuk itu ya Allah, ampunkan juga dosa beliau, kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Khusus untuk ayah kami yang siang beliau berpanas, malam berembun untuk mencarikan nafkah bagi istri dan anaknya. Sekarang kami yang telah tua ini, ayah kami telah terbujur di alam barzah ya Allah. Hiasilah kuburnya dengan raudatan min riyadil jannah. Lepaskanlah dia dari segala azab, mudahkan dia hari berhisab, dan masukkanlah orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha mempersatu hati, bangunkanlah jembatan hati kasih sayang di dalam hati jemaah kami ini, agar selalu bersinergi membangun masjid yang kami cintai ini, agar selalu bekerja sama bahu membahu memajukan kampung kami ini, dan selalu kami seiktikad untuk membina pesantren rumah tahfiz kajian-kajian Islam di kampung kami ini. Hanya Engkau yang bisa mendengarkan doa kami ya Allah. Kepada Engkau saja kami berkeluh kesah ya Allah. Terimalah ibadah kami, jauhkan kami dari syirik dan murtad, jauhkan kami dari kafir dan munafik, dan hiasilah hati kami dengan iman yang semakin hari semakin meningkat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak generasi kami anak yang saleh dan salehah. Hindarkan anak generasi kami dari maksiat dan mungkarat. Jauhkanlah kampung kami dari bala dan siksa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Antun boleh cik Pak?
di ma letak jalan kata luar dake pasar padang luar bukit sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayahnya jani di ma tadi pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah hambola peh jamaah joti nan suci jemuko nan jani pulang lah maaf lahir batin astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.